kalau kita mau mengetahui seseorang itu adalah seseorang yang mengasihi dengan benar, dia pasti mengasihi dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa punya kepentingan. Yang kedua, makna Valentine yang sesungguhnya kasih sayang harus diserai dengan motif yang benar, bukan dengan motif yang lain. 1 Yohanes 3:18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mengasihi bukan dengan perkataan tetapi dalam kebenaran. Dalam kebenaran, kasih dalam kebenaran saya mau bagikan yang pertama, yaitu kasih tanpa punya kepentingan, tanpa balasan, tanpa menuntut, tanpa imbalan, tanpa ada motif udang di balik batu. Motif atau tanpa ada motif yang tersembunyi. Sebab kasih itu tulus, kasih itu murni. Sama seperti Tuhan. Dia mengasihi kita dengan kasih yang tulus dan murni. Dia memberi nafas kepada kita tanpa berbayar. Dia beri surga kepada kita tanpa berbayar. Dia mati buat kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih menjadi pemberontak kepada Tuhan. Dia lebih dulu mengasihi kita. Karena dia gak peduli Anda mau mengasihi dia, Anda tetap benci sama dia, dia tetap mengasihimu. Wow, inilah kasih dalam kebenaran. Di dunia ini langka sekali dengan namanya kasih yang tulus. Masuk parkir bayar, masuk wahana bayar, masuk negara orang lain harus bayar fiskal dan sebagainya. Kita minta tolong orang lain kadang-kadang harus bayar juga. Nah, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri menuntut, maka kita sedang memberikan tekanan batin kepada orang yang kita bantu. Dan mereka akan berpikir bagaimana saya bisa balas budimu, balas kebaikan, balas hutang-hutang saya kepada. Nah, kalau anak Tuhan tidak membawa terang, melainkan membawa kegelapan, apa bedanya sama anak iblis? Kalau anak terang, anak Tuhan tidak membawa damai, lalu apa bedanya sama anak monster? Justru anak Tuhan dibutuhkan di dunia ini agar dunia ini jangan tambah menderita, agar dunia tambah lega dengan kehadiran kita. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri menuntut, maka kita sudah menerima balasannya dari manusia. Jangan lagi menuntut untuk Tuhan berbuat lebih banyak kepada kita, karena kita udah terima pujian dari manusia, balasan dari manusia. Sebaliknya kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak menuntut, tidak mau terima pujian, maka kita sedang memberi kesempatan untuk Tuhan membalas kepada kita. Dan kalau Tuhan membalas kepada kita, pasti kualitas dan kuantitasnya jauh lebih besar daripada manusia bisa balas untuk kita. Makanya orang yang murah hati selalu dekat sama mujizat. Orang yang tulus dan murah hati selalu bergandengan mujizat. Karena mujizat dan kemurahan hati bagaikan mata koin, bergandengan, berkaitan, dan tidak bisa dipisahkan sama sekali. Anda bisa menganalisa. Setiap orang yang bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan, pasti orang itu adalah orang yang tulus dan murah hati. Dan Anda bisa menganalisa dengan orang-orang yang krisis selalu di dalam ekonomi, hubungannya berantakan, hidupnya tidak berkembang. Mereka adalah orang-orang yang kurang murah hati. Jadi kalau kita mau mengetahui seseorang itu adalah seseorang yang mengasihi dengan benar, dia pasti mengasihi dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa punya kepentingan. Karena dia tahu bahwa berkat datang bukan dari manusia, berkat datang dari Tuhan. Dan dia tahu bahwa tujuan hidupnya bukan cuma diberkati, tapi jadi berkat bagi banyak orang. Bukan cuma kaya, tapi memperkaya banyak orang. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja.